Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen Norway Chess 2023 babak kedua. Babak kedua tadi dini hari Domara Jukukes kalah dari Hikaru Nakamura setelah sebelumnya di babak pertama berhasil menang atas Alireza Firoza, dan Magnus Carlsen menang atas Wesley So dalam permainan Armageddon setelah sebelumnya dalam permainan klasik berakhir miss. Anish Giri kalah dari Fabiano Caruana juga dalam permainan Armageddon, dan Aryan Tari kalah dari Nordibek Abdusatorov dalam permainan klasik. Begitu juga Shahriar Mamedyarov harus menyerah dari Alireza Firoza dalam permainan klasik. Sebetulnya tidak menyerah kawan. Shahriar Mamedyarov ini kalah waktu tepat pada langkah ke-40 saat dia melangkah, kontrol waktunya juga jatuh. Begitu juga dengan Alireza, waktunya juga tinggal beberapa detik juga kawan. Sangat beruntung Alireza, walaupun posisi Alireza juga sangat bagus dalam permainan, Alireza masih mempunyai kesempatan menang besar walaupun permainan itu tetap dilanjutkan dengan proporsi waktu yang standar. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini, kita akan tetap kawal permainan Magnus Carlsen terlebih dahulu kawan menghadapi Wesley So. Langsung saja kita ke papan analisisnya. Pertama-tama ini saya akan berikan cuplikan game klasiknya, tahap pembukaan dan akhir game kawan. Bagaimana kok bisa berakhir miss? Mereka bermain dengan Ruy Lopez kawan, dengan pertahanan Berlin dari Wesley So kuda F6 dan tidak melanjutkan rokade, kemudian diikuti kuda ambil pion E4 kawan, tapi memilih dengan pion D3 Magnus Carlsen. Setelah gajah C5, Carlsen bertukar gajah sikat kuda C6 diambil balik menggunakan pion D, dan Carlsen rokade. Pion ini dalam ancaman kuda kawan. Ada cara backup dengan kuda ke petak D7, langkah yang paling populer. Menteri E7, gajah D6 juga bisa menjaga pion ini. Kuda D7 oleh Wesley So, dan di sini kawan pion H3 balasan Magnus Carlsen, dan langsung saya skip di akhir permainan setelah raja ini bergerak ke peta F7 dan melewati langkah ke-31 kawan, artinya para pemain bisa menawarkan permainan remis. Dan Wesley So menawarkan remis kawan, dan juga diterima oleh Magnus Carlsen. Artinya mereka melanjutkan game ke permainan Armageddon. Inilah permainan Armageddon mereka, dan mereka tetap membuka dengan permainan Ruy Lopez. Berlin defense juga dimainkan oleh Wesley So. Tetap pion D3 setelah gajah C5. Tetap gajah sikat kuda C6 diambil balik oleh pion D, rokade. Nah, di sini Wesley So tidak lagi bermain dengan kuda D7 untuk melindungi pionnya seperti dalam permainan klasik kawan. Memainkan gajah D6-nya melindungi pion. Setelah gajah G5 dari Carlsen, pion H6, gajah H4. Dan di sini kawan menteri keluar ke petak E7, membersihkan jalur rokade panjang yang merupakan pilihan utama bagi Raja Hitam. Gajah segera dikeluarkan, menteri menghindari pimpinan, ataukah nanti dengan pion G5 untuk mengusir gajah dengan tempo membuka serangan badai pion sayap kanan. Dan pengembangan kuda B ke D2 merupakan pilihan di game terdahulu kawan. Stockfish juga menyatakan langkah ini langkah terkuat, tapi memilih dengan pion D4 Magnus Carlsen. Setelah gajah G4, kuda B ke D2, rokade panjang oleh Wesley So, dan menteri menghindari pimpinan kawan ke peta E1 merupakan pilihan terkuat. Tapi memilih dengan benteng E1, di sini pion G5 dimanfaatkan Wesley So langsung membuat counter attack, tempo ancam gajah, persiapan serangan badai pion sayap kanannya nanti kawan. Setelah gajah mundur ke G3, dikejar lagi oleh kuda H5. Ancam gajah ataupun persiapan pion F-nya segera dimainkan serangan badai pion di langkah berikutnya. Di sini, pion pukul pion merupakan pilihan terbaik kawan bagi putih. Berlanjut, apakah gajah ini ke peta C5 untuk mendapatkan diagonal ini, atau jika baku hantam terjadi di sini kawan, akan diambil balik dengan gajah mungkin. Di sini gajah pukul kuda terlebih dahulu, diambil balik menggunakan menteri. Menteri ambil gajah, dan mungkin kalian melanjutkan ambil kuda, benteng malah akan menempati baris kedua. Mungkin Stockfish menyarankan menteri ini melakukan skat di peta H3 ataupun peta G4. Permainan masih dirasa cukup seimbang. Tapi Carlsen bermain dengan pion C3, dan didahului oleh Wesley So pion E pukul pion D4, pion C ambil balik pion D4, dan di sini gajah bergerak ke B4, double pin dari kedua gajah hitam. Terlihat sepertinya nanti
benteng ini akan jatuh kawan, kalah kualitas perwira. Stockfish menyarankan pion A3 di sini dan berlanjut gajah sikat kuda F3. Jika diambil balik menggunakan kuda, benteng jatuh. Kalau diambil balik menggunakan menteri kawan, di sini kuda jatuh. Mungkin akan diambil balik menggunakan pion G dan struktur pion depan raja akan terbuka. Mungkin nanti bisa dimanfaatkan oleh hitam, membuka lajur G bisa diisi oleh salah satu benteng. Tapi memilih dengan langkah menteri keluar ke peta A4 artinya mengorbankan kualitas perwira kawan dengan cara gajah sikat kuda F3 diambil balik oleh kuda. Kalau diambil balik menggunakan pion, kuda ini jatuh juga kawan. Oleh karena itu diambil balik oleh kuda, tapi benteng jatuh oleh gajah. Di sini tidak langsung ambil balik gajah ini kawan, memilih ambil pion A7 dengan opsi melakukan skak di sini kawan atau diikuti kuda untuk kawal peta D7 ancaman skakmat. Kalau di sini gajah menghindar, jelas kawan, kuda ini akan lompat dan memaksa menteri akan ambil kuda mengorbankan menteri agar tidak kena skakmat. Langkah ciamik dari Wesley So, langkah bertahan tetap menyerahkan gajah. Nanti bergerak ke peta ini kawan untuk menghindari ancaman skakmat. Jika kuda ke sini, jelas ke sini sudah bisa kontrol peta A8 dan pertukaran menteri tidak terhindarkan, hitam bisa menang. Oleh karena itu gajah langsung disikat terlebih dahulu oleh Carlsen dengan benteng. Dan di sini kuda sikat gajah E3 agar tidak ada tekanan di diagonal ini. Diambil balik menggunakan pion H. Dan Wesley So di sini di langkah ke-19-nya melakukan langkah yang kurang presisi menantang pertukaran menteri B6. Pilihan terbaiknya adalah raja ini langsung keluar kawan, menghindari ancaman skakmat yang bisa diikuti dengan kuda ke peta E5. Tapi saat ini kuda ini tak perlu lagi ke peta E5 kawan. Stockfish menyarankan mendorong pion ini untuk membuka lajur-lajur pusat. Tapi menantang pertukaran menteri di peta B6 ditolak dengan menteri A8 skak terlebih dahulu, memaksa raja keluar ke D7 dan menteri ke A4 langsung ke peta A3 merupakan pilihan terkuat. Ide Carlsen adalah mengepin pion ini, pion siap didorong maju. Dan Stockfish menyarankan kembali menantang pertukaran menteri, tapi memilih dengan pion F6. Logis juga untuk kontrol peta E5 dari aktivitas kuda. Di sini pion E5 didorong merupakan pilihan terkuat. Carlsen memilih dengan pion D5-nya. Dan menteri ke peta A6 kembali menawarkan pertukaran merupakan pilihan terkuat, tapi memilih raja mundur ke C8. Dilanjut dengan langkah pion E5, raja bergeser ke B8 mencari tempat yang tertutup kawan, sudah tidak ada ancaman di lajur A semi terbuka ini. Dan Carlsen melanjutkan pion E pukul pion F6, di sini pion C pukul pion D5 dan mengancam pion ini, pion didorong Carlsen ke peta F7, benteng dikeluarkan kawan untuk menghadang pergerakan pion ini merupakan pilihan terkuat, tapi memilih mengejar dengan menteri F6. Coba juga pressure pion yang ada di peta B2 dan diantisipasi dengan langkah kuda E5, jaga pion, baru benteng H F8. Dan di sini ada opsi kuda juga bisa lompat, garbu benteng kawan ya disikat saja oleh benteng. Putih akan kehilangan kesempatan untuk menang kawan. Permainan akan kembali level. Pion ini jatuh juga. Oleh karena itu Carlsen tidak mencoba melakukan skak garbuan kawan, menjaga pionnya tetap di atas papan, memilih angkat benteng naik ke peta E3. Opsinya bisa digeser ke lajur F, pertahankan pionnya kawan, atau mendukung menteri di lajur A ancaman skakmat. Di sini kawan, benteng ambil pion F7, menyerahkan kualitasnya kembali. Benteng A3 ancaman skakmat, pion C6 buka ruang bagi raja kawan, dan di sini menteri A7 skak terlebih dahulu, raja bergeser ke C7. Pilihan terkuatnya adalah raja bergerak ke C8 agar peta ini masih bisa dijaga oleh benteng di baris ke-7. Kalaupun disikat di sini kawan, maka menteri yang akan menggantikan posisi benteng menjaga pion ini. Kalau Stockfish menjawab dengan benteng ini kawan ke sini. Setelah menteri ambil kuda, benteng pukul benteng, putih masih bisa menang juga, tapi masih butuh perjuangan. Tapi memilih dengan rajanya bergerak ke peta C7 dimanfaatkan dengan benteng B3. Mengorbankan kudanya ditolak dengan benteng B8. Pilihan yang lain adalah menteri dikorbankan di sini. Maksudnya benteng dikorbankan kawan. Di sini itulah pilihan terkuat menurut Stockfish dan masih butuh perjuangan juga bagi putih, tapi memilih dengan benteng B8 untuk perkuat posisi pionnya.
Selepas benteng F3, Menteri ambil kuda E5, benteng pukul benteng skak, Raja mundur, benteng F8 skak. Di langkah ke-33 ini kawan, Wesley So menyerah. Karena bentengnya di petak B8 nanti jatuh kawan. Ataupun juga Menteri akan jatuh jika Raja bergerak ke petak C7, Menteri akan jatuh dan tak perlu kita perpanjang lagi permainan ini. Itulah kawan kemenangan Magnus Carlsen atas Wesley So dalam permainan Armageddon, dan Magnus Carlsen mendapatkan 1,5 poin dan Wesley So mendapatkan 1 poin dari kekalahan di Armageddon ini. Sementara sampai babak kedua ini Caruana memimpin sendirian dengan 4,5 poin, diikuti Nakamura dan Abdus Satorov di posisi kedua ketiga. Oke, untuk nanti sore apakah Ali Reza atau Nordibek Abdus Satorov yang akan kita ulas? Admin butuh rekomendasi di kolom komentar. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir tiap hari kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.